Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang manajemen perubahan. Ada banyak tools atau peralatan yang bisa kita, instrumen yang bisa kita pakai untuk membuat perubahan. Mungkin pernah dengar force field theory, teori medan gaya, yaitu hubungan antara driving force, gaya dorong untuk membuat perubahan, dan di sisi yang lain adalah resisten atau hambatan supaya perubahan itu tidak terjadi. Ini trade off ya, jadi di satu sisi ada dorongan, tapi di sisi lain ada hambatan. Nah, bagaimana menangani kedua hal ini? Bagaimana menaikkan driving force dan atau menurunkan resisten agar kita bisa membuat sebuah perubahan. Kita akan bicara pada video kali ini. Simak terus. Saya Bustami Syam. Yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, salam kenal dan silakan subscribe, like, dan share. Sebelum kita membuat perubahan, kita list, kita data dulu beberapa pertanyaan ya. Antara lain satu, perubahan apa yang akan kita buat? Barangkali ada hal besar, masalah besar yang kita hadapi, tapi barangkali juga ada masalah-masalah kecil. Kita bisa mulai dari masalah kecil atau kita bisa mulai dari masalah besar yang mana saja, dan kita akan menggunakan force field teori ini. Ya, saya beri contoh misalnya. Ini tentu bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang saat ini sudah masuk kuliah dan sebentar lagi akan menghadapi, saya yakin ya, menghadapi banyak hambatan. Ya, karena memang kuliah itu tidak mudah gitu ya. Penuh perjuangan. Nah, jadi katakan misalnya kita tentukan objektifnya adalah bagaimana kita menyelesaikan studi on time. Jadi targetnya bagaimana menyelesaikan studi, kalau dia S1 berarti 4 tahun ya, on time. Kalau S2 ya kalau bisa 2 tahun. Kalau S3 ya 3 tahun. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita list dulu itu. Setelah kita buat list masalah atau list pertanyaan-pertanyaan yang berisi masalah yang harus kita selesaikan, ya, maka kita pilih satu. Tadi yang pertama kita katakan pilih bagaimana selesai tepat waktu. Tapi mungkin ada masalah lain. 1, 2, 3 kita list, kita ambil satu. Yang kita anggap ini adalah skala prioritas. Nah, lalu kita buat diagram force field theory. Sebelah kiri itu adalah driving force, gaya dorong, dan sebelah kanan resistance atau hambatan yang nantinya akan kita hadapi kalau kita ingin membuat perubahan. Coba kita lihat dalam diagram berikut ini. Ya, kita lihat di sini
Pertama kita harus tuliskan objektif, ya. Apa tujuan, apa target yang akan kita selesaikan dari masalah yang tadinya ada 1, 2, 3, lalu kita prioritaskan satu objektif. Katakan misalnya saya ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu tadi. Kita tulis di sini, ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu. Nah, maka sebelah kiri di sini ada driving force. Kita harus data kalau ingin menyelesaikan kuliah tepat waktu, apa daya dorongnya? Apa pendorongnya? Apa gaya dorong yang barangkali akan bisa membantu kita untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Tapi jangan lupa bahwa di sebelah sini ini adalah resisten. Ini adalah hambatan yang kemungkinan kita akan hadapi. Kita tulis, katakan misalnya ada 4 driving force dan 4 resisten. Apa misalnya? Kalau kita ingin kuliah tepat waktu, apa yang menjadi daya dorong pertama? Misalnya, dorongan dari orang tua. Ya, orang tua kita, kalau dia petani, barangkali dia bekerja mati-matian di kampung, ya, untuk kita. Orang tua kita barangkali sudah cukup berumur, ya. Dan dia selalu berdoa, memberi nasihat kepada kita. Ini sebuah dorongan. Tapi kita harus berikan skor di sini. Skor yang menurut kita 1 sampai 5 kira-kira dorongan itu berapa? Katakan misalnya di sini ada skornya 3. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi driving force? Katakan misalnya ya bagaimanapun ini harus tamat karena tanggung jawab keluarga. Saya masih punya adik yang sekolah misalnya atau abang yang kuliah. Nah, jadi ini sebuah dorongan sehingga ya saya harus tamat tepat waktu supaya tidak banyak keluar katakanlah dana. Berapa kita mau kasih skor di situ? Apakah 3 juga? Kita tulis 3. Sudah 6. Apalagi mungkin kita punya mimpi untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan yang baik, yang bagus, yang bergaji tinggi, ya, punya masa depan yang hebat gitu ya. Nah, itu barangkali dorongannya lebih besar. Kita katakan 4. Lalu apa lagi? Yang keempat, oke, saya kuliah di sini, lingkungannya ini sangat kondusif. Artinya dosen-dosen baik, ya, punya teman-teman yang sama-sama bisa mendorong saya untuk bisa tamat tepat waktu. Ya, barangkali kita ingin beri skor berapa? Kita ingin beri skor berapa? 4. Maka kalau kita jumlahkan semua ada 14. Ada 14 poin. 14 poin yang kita punyai di sini, ya. Tadi ada 3, 4, 4 berapa ya tadi? 3, 4 ya, berapa ya totalnya? 6, 10, 14 ya, benar ya. 6, 10, 14. Nih. Nah, sekarang kita coba data apa resistennya, apa hambatannya yang bakal kita hadapi. Nah, jadi ini betul-betul hambatan, dari banyak hambatan kita katakanlah kita pilih ada 4 hambatan. Misalnya apa ya?
Misalnya, wah saya lemah dalam manajemen waktu, time management. Tidak bisa disiplin dalam menjaga waktu, apalagi dengan godaan WhatsApp sekarang ya, ya gadget lah. Kemudian pergaulan itu susah. Kadang-kadang mau belajar tapi nggak jadi belajar. Mau ke perpustakaan atau masuk ke kafe misalnya, masuk ke warung kopi, ya. Ya, yang kedua, nah berapa poin yang kira-kira bisa kita berikan ya? Katakan 4 di sini ya. Nah ini 4, hambatannya 4 nih, karena betul-betul susah untuk memanage waktu. Yang kedua, mungkin fasilitas minim. Ya, mungkin uang masuk dari orang tua pas-pasan barangkali ya. Nah jadi barangkali ya tidak punya laptop ya, tidak punya komputer, tidak apalagi iPad misalnya, textbook dan lain-lain barangkali ini tidak punya ya. Jadi ini fasilitas yang minim, termasuk mungkin kendaraan kalaupun ada ya, kalaupun ada ya kendaraan umum lah ya. Kemudian hambatan dalam komunikasi, apakah itu komunikasi dalam berbahasa Indonesia dengan teman-teman, mungkin karena dia datang dari daerah, atau komunikasi bahasa asing misalnya, atau teknik komunikasi dia tidak kuasai ya, sehingga dia tidak susah untuk mempengaruhi teman, guru ya, dan orang lain pokoknya. Nah kalau itu katakan juga 4, maka ada satu lagi apa misalnya, ini apa ya misalnya, ya susah konsentrasi ya, susah konsentrasi. Jadi saya kira banyak mahasiswa yang ini susah konsentrasi ya. Kadang-kadang teman kos, satu kos berisik ya, susah konsentrasi. Lagi membaca tiba-tiba datang WhatsApp dan harus membaca WhatsApp, lalu tangan latah membuka Instagram. Nah sekali itu ditekan maka ya terus berselancar, jadi konsen hilang. Demikian juga di kelas, barangkali ini juga susah untuk bisa konsentrasi. Kalau itu hambatannya cukup ya, katakanlah cukup ya, tidak begitu berarti, maka katakanlah 3. Kita total berarti semuanya ada berapa ya? 8, 12, 15. Maka apa yang terjadi, yang bisa kita lihat, driving force ya, kelihatan driving force ya, ini kecil dari resisten. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya perubahan ini susah dilakukan karena pendorongnya kecil. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya driving force-nya? Caranya adalah dengan memperbesar drive force. Ya, saya ulangi, memperbesar driving force atau mengurangi resisten. Dari mana datangnya? Apakah dari 1, 2, 3, 4? Pilih yang mana. Jadi kalau tadi misalnya 1, dorongan orang tua, kemudian tanggung jawab keluarga, nah, itu mungkin susah untuk kita ini kan ya, tetaplah 3 di sana. Mungkin apa ya, impian kerja yang cukup menjanjikan. Jadi ini barangkali kita bisa list
perusahaan-perusahaan, ya, sehingga menambah dorongan kita, ya, mau di PLN, mau di Pertamina, atau mau di perusahaan asing gitu ya. Kemudian lingkungan yang kondusif ini kan sebuah dorongan yang luar biasa. Nah, barangkali kalau ini kita bisa, dorongan ini kita bisa ganti dengan 5, maka sudah sama. Jadi ini kita robah menjadi 5. Berarti kan udah 15. 15, maka supaya lebih besar, apa yang kita harus lakukan? Resisten kita harus kurangi. Tadi resisten misalnya apa ya? Tadi resistennya susah konsentrasi, ya, komunikasi, ini kita bisa perbaiki, ya, kita bisa kurangi dari 4 menjadi 3 menjadi 2. Ya, 1 saja kita kurangi, sebenarnya sudah driving force-nya lebih besar. Nah, jadi kalau ini aja menjadi katakanlah 13, ya, maka 15 ini sudah lebih besar dari 13. Kalau 15 lebih besar dari 13, ini bentar ya, tidak kelihatan. Oke. Ya, ini ya. Ya. 15 lebih besar dari 13, maka kita bisa membuat sebuah perubahan. Nah, inilah teori apa yang kita sebut dengan force field theory. Tetapi tentu tidak bisa seperti membalik tangan, ya. Ini perlu program yang harus kita rencanakan dengan baik, kemudian kita berkomitmen untuk melaksanakannya, ya. Dan caranya tentu barangkali kita harus minta seseorang, teman kita, untuk ya tolong awasi saya. Nah, jadi kalau saya, biasanya teman-teman baik kan kita bisa minta untuk mengawasi kita. Saya kira itu tidak salah, ya, para mahasiswa, tidak salah. Ingati saya kalau saya khilaf, ya seperti itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan kalau kita, atau contoh kasus ini adalah ingin selesai tepat waktu, maka tidak salah coba force field theory yang kita share pada kali ini. Selamat mencoba, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan komen di kolom, ya, dan jangan lupa subscribe, ya, dan share. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.